Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdurrahim, umur saya 22 tahun. Saya tinggal di Beringin, Kabupaten Semarang. Saya bekerja di PT PQC Indonesia sebagai Quality Control Checking. Saya bekerja di PT PQC Indonesia kurang lebih hampir 3 tahun. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 6 mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya yang berjudul pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor merek Vario. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik karena preferensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda. Selain itu, konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar. Selanjutnya perlu dilakukan sebagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Hasael dalam kurung 1995 dalam Sodik 2004 mengembangkan model perilaku konsumen dengan menetapkan 3 faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Faktor pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah stimuli. Stimuli menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemrosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman, atau dari pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari karakteristik pribadi konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat, serta karakteristik konsumen dalam kurung demografi, kepribadian, gaya hidup. Pengaruh yang ketiga, respon konsumen yaitu hasil akhir dari proses keputusan konsumen dan suatu pertimbangan yang menyeluruh dari semua faktor di atas. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau keputusan pembelian telah banyak dilakukan. Melalui riset ini akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Vario. Ketertarikan pemilihan merek tersebut karena produk sepeda motor Vario semakin diminati tidak hanya di kalangan wanita di Indonesia, tetapi juga seluruh kalangan anak muda. Gaya hidup modern merupakan salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. B. Perumusan masalah. Dari latar belakang masalah, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga? 2. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga? Yang ketiga, apakah desain berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat di wilayah Salatiga? Yang keempat, apakah secara bersama-sama kualitas produk, promosi, dan desain berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga? Yang kelima, faktor manakah di antara kualitas produk, promosi, dan desain yang mempengaruhi dominan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga? C. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produksi, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada masyarakat wilayah Salatiga. D. Manfaat penelitian.
Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pendapat Asael mengenai pengembangan model perilaku konsumen, bahwa rangsangan perusahaan dalam penelitian ini berupa kualitas produk, promosi, dan desain turut mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Yang kedua, secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan konsumen dalam mengevaluasi citra produk sepeda motor Vario melalui kualitas produk, promosi, dan desain. Yang ketiga, secara metodologi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau kajian bagi penelitian sejenis. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam kurung Darmasta dan Irawan 2001. Pengertian pemasaran dari kedua pendapat di atas menerangkan bahwa kegiatan pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang sangat luas yang dimulai dari penentuan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Dengan kata lain, kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen. B. Konsep pemasaran. Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen atau pasar, maka kegiatan pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya, dimulai dari menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan, seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Darmasta dan Irawan dalam kurung 2000.10. Bahwa konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan kebutuhan konsumen yang merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dari konsep pemasaran di atas, jelaslah bahwa perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya dengan mengetahui apa yang terjadi kebutuhannya agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. C. Bauran pemasaran atau marketing mix. Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Dalam pencapaian keberhasilan pemasaran, setiap perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, terdapat variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi dalam kurung Darmasta dan Handoko 2000. Bab 3. Metode penelitian. A. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari model perilaku konsumen Kotler dan Asael yang dapat digambarkan seperti bagian berikut ini. Proses keputusan konsumen dalam pembelian produk sepeda motor Vario dapat dipengaruhi oleh persepsi konsumen atau proses penilaian konsumen terhadap stimuli dan stimuli dalam kurung kualitas produk, promosi, desain. Kedua faktor ini saling berhubungan sehingga akan membentuk suatu pilihan terhadap produk yang dipilih. Pilihan tersebut akan mempengaruhi sikap yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku, yaitu niat membeli suatu produk atau tidak. Keputusan konsumen
setelah pembelian akan menghasilkan suatu respon yang positif atau negatif pada gilirannya, akan menentukan kepuasan atau ketidakpuasan. Mereka berkaitan dengan kualitas produk karena mereka sukses yang diyakini seseorang umumnya membagi dengan kualitasnya. Untuk itu, kualitas produk dalam penelitian ini diduga mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. B. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Vario pada wilayah Salatiga. Kedua, diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap sumber data. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh oleh secara langsung dari responden, dan data sekunder dari BPS tentang data penduduk kota Salatiga. D. Definisi operasional dan cara pengukurannya. 1. Kualitas produk. Ukuran relatif suatu barang atau jasa yang dapat memberikan gambaran mengenai beberapa jauh tingkat keunggulan suatu produk mampu mengaruhi keinginan pelanggan. Kedua, promosi. Promosi adalah upaya perusahaan untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, serta menginginkan pelanggan dalam perusahaan. 3. Desain. Desain adalah salah satu pertimbangan oleh konsumen yang meliputi bentuk, model, dan warna. Desain yang semakin menarik akan semakin membuat konsumen tertarik pada produk tersebut. Variabel diukur menggunakan warna, striping, maupun model. 4. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian yang diambil konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Variabel ini diukur berdasarkan motivasi konsumen untuk membeli terhadap rangsangan perusahaan yang dapat dicerminkan dari atribut produk atau merek, yaitu kualitas produk, promosi, dan desain. E. Teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna motor sepeda Vario di Salatiga. Asumsi dalam penelitian ini bahwa jumlah populasi tidak terbatas. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 100 sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sudah melebihi jumlah sampel minimal dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sampai jumlah sampel dalam kurung kuota yang diinginkan terpenuhi. Uji instrumen penelitian. A. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya penelitian. Uji validitas menggunakan analisis korelasi respon. Keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai R dihitung lebih kecil daripada R variabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen memiliki indeks kepercayaan yang baik jika diujikan berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dari keempat variabel penelitian. Jika dari hasil uji reliabilitas instrumen dari keempat penelitian dan hasil uji reliabilitas memberikan nilai alfa lebih kecil 0,6. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian. Uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau tidak. Uji ini dilakukan setelah melakukan analisa regresi dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari A. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel responden dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. B. Uji multikolinearitas.
Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolidiritas atau tidak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Khairul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.